Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Operating System Konsep. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai working with an I/O operation. Kita belajar juga mengenai direct memory access. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai computer system architecture. Oke. Di dalam komputer sistem arsitektur ini kita akan melihat beberapa tipe prosesor, beberapa tipe sistem berdasarkan jumlah dari prosesornya. Oke. Di sini ada beberapa sistem komputer yang dikelompokkan berdasarkan jumlah dari general purpose prosesornya. Yang pertama ada single processor system. Dari namanya kita ketahui single processor system berarti hanya memiliki satu buah prosesor untuk sistem tersebut. Tapi yang kita bahas di sini adalah single untuk yang general purpose processor. Kalau kita ketahui di dalam satu sistem komputer bisa saja di dalam situ ada prosesor yang sudah kita kenal bersama, misalnya Intel atau apa, lalu dia cuman satu core-nya, satu prosesornya misalnya. Itu yang general purpose processor. Prosesor yang bisa dipakai untuk semua kebutuhan. Tapi di dalam setiap komputer juga ada prosesor-prosesor kecil, ada chip-chip kecil yang ada di dalamnya itu untuk special purpose processor. Misalnya ada prosesor kecil, ada chip yang hanya untuk menangani setiap keystroke dari keyboard misalnya. Jadi setiap kali kita mengetikkan keyboard itu ada yang mentranslate. Kalau ini diketik, kalau ini dipencet misalnya keyboardnya, maka artinya adalah tombol A atau binary code-nya adalah ini misalnya begitu. Itu tidak diproses di dalam CPU yang besar, general purpose processor, itu ada di chip kecil, biasanya ada di keyboard itu sendiri, atau ada di dalam mouse, karena mouse itu bekerja ketika dia klik, dia akan mengirimkan data. Di dalamnya setiap sistem itu ada prosesor-prosesor kecil, dan itu adalah itu adalah special purpose processor. Nah, di sini yang kita bicarakan adalah general purpose processor. Jadi walaupun di dalam satu sistem ada banyak prosesor, tapi prosesor-prosesor yang lain itu adalah special purpose processor. Tapi apabila komputer tersebut hanya memiliki satu buah prosesor sistem untuk yang general purpose, maka prosesor itu sistem tersebut kita sebut sebagai single processor system. Hanya ada satu prosesor untuk semua task, semua kegiatan yang akan harus dilakukan baik oleh operating system, baik oleh program-program, device-device yang ada, semuanya akan mengacu ke prosesor tersebut. Maka itu disebut dengan single processor system. Zaman sekarang mungkin sudah agak sedikit lebih jarang karena hampir semua komputer sekarang sudah multi-processor system. Sudah ada dual core-nya misalnya. Itu sudah termasuk di multi-processor system. Karena berarti prosesor tersebut sudah berjalan dua prosesor pada saat yang sama, tidak satu prosesor saja. Oke. Nah, kemudian ada multiprosesor system. Seperti tadi yang sudah saya singgung, berarti ada lebih dari satu prosesor. Zaman sekarang ada yang dual core, ada yang quad core, ada yang octa core, dan seterusnya. Bahkan lebih sampai 1632 prosesor, atau ada juga yang justru dia punya fisik justru double, bukan cuma core-nya tapi prosesornya ada double. Nah, di sistem seperti itu kalau seandainya satu core-nya itu ada 8, maka dia menjadi 16 core karena ada dua fisik prosesor yang bisa ditanamkan. Nah, yang seperti itu adalah multi prosesor system. Itu kita juga kenal dengan istilah parallel system atau tightly coupled system. Karena ideasnya mereka itu memiliki close communication antar satu prosesor dengan prosesor yang lainnya. Mereka share computer resources. Jadi di saat
satu prosesor bekerja menggunakan resource yang ada, baik I/O device, memory, storage, dan sebagainya, core yang satu juga bisa menggunakan resources yang sama. Mereka melewati satu common bus yang sama. Nah, multiprosesor ini sangat menguntungkan karena apabila satu prosesor bermasalah, yang satu masih bisa jadi backup. Beda dengan tadi yang single processor system. Single processor system kalau dia error, sudah semua selesai. Kemudian ada cluster system. Kita akan bahas, coba kita lihat satu persatu. Nah, untuk multiprosesor ini, karena sebagian besar komputer di zaman sekarang itu sudah menggunakan multiprosesor system, jadi kita lebih fokus ke multiprosesor system. Multiprosesor system ini memiliki banyak sekali keuntungan. Seperti tadi saya sudah singgung sedikit, satu error yang satu bisa nge-backup. Nah, karena itu tadi bilang ada parallel system, tightly coupled system. Ada keuntungannya, seperti yang pertama di situ dibilang increase throughput. Nah, throughput ini untuk mengukur performance. Jadi kalau throughputnya atau keluarannya atau hasil performance-nya itu increase, meningkat, otomatis performance juga akan meningkat. Karena sistem itu tidak hanya satu saja, jadi bisa berjalan beriringan. Kalau dia ada dual prosesor pada saat yang bersamaan, maka satu pekerjaan bisa dikerjakan oleh dua prosesor pada saat yang sama. Mempercepat suatu pekerjaan 2 kali lipat. Kalau dia ada quad core atau 4, berarti 4 kali lipat lebih cepat. Nah, itulah sebabnya lebih dari satu prosesor itu akan memberikan kecepatan yang lebih lagi ketimbang dengan single prosesor atau hanya satu prosesor saja. Jadi dengan multiprosesor ada increase throughput, ada peningkatan dari performance dari komputer kita. Oke? Kemudian yang kedua ada economy of scale. Kenapa disebut economy of scale? Lebih ekonomis, lebih menguntungkan. Multiprosesor itu dinilai lebih menguntungkan dari single prosesor. Kenapa? Karena ada yang namanya sharing resource. Dua prosesor menggunakan resource yang sama. Misalnya ada memori yang sama, storage yang sama, dan itu diolah oleh beberapa prosesor. Kalau kita menggunakan single prosesor, bisa kita menyamai performance dari multiprosesor, tetapi berarti setiap single prosesor tersebut harus dilengkapi dengan resources untuk mendapatkan kecepatan yang sama, performance yang sama dengan si multiprosesor. Jadi kalau misalnya multiprosesor itu ada dua prosesor, dual core, kalau dia single prosesor berarti harus ada dua single processor system yang jalan. Berarti harus ada dua memori juga, harus ada dua storage juga, harus ada dua I/O device yang lainnya juga. Semuanya harus ada dua berjalan bersamaan. Jadi lebih mahal, jadi lebih tidak ekonomis. Itulah sebabnya ada economy of scale, karena single prosesor itu membutuhkan mereka punya resources sendiri untuk bisa menyamai si multiprosesor. Dengan multiprosesor cukup prosesornya saja yang multi, resource-nya bisa tetap satu untuk dipakai bersama-sama. Oke. Yang ketiga ada increase reliability. Reliability-nya lebih meningkat. Karena seperti tadi saya sudah singgung sedikit, sekalipun ada satu prosesor yang gagal, yang fail, yang tidak bisa bekerja, masih ada prosesor yang lain yang akan backup. Kalau dia dual core berarti masih ada satu prosesor yang akan backup. Kalau dia ada quad core ada 4, berarti masih ada 3 yang bisa nge-backup kalau satu error. Kalau ada 2 yang error berarti masih ada 2 lagi. Memang penurunan performance akan terjadi, akan ada reduce performance, tetapi tidak akan membuat failed secara keseluruhan dari sistem. Beda dengan single. Kalau single, satu prosesor fail, maka seluruh sistem akan fail. Karena tidak ada backupnya. Beda dengan multiprosesor. Kalau satu fail, yang satu masih bisa handle. Sampai mungkin pekerjaan itu selesai, baru mungkin nanti yang satu akan diperbaiki.
atau seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Jadi memang lebih reliable, lebih bisa diandalkan karena kemungkinan untuk fail secara keseluruhan itu akan menjadi lebih kecil. Oke. Nah, di sini ada dua tipe untuk multiprosesor. Ada yang asymmetric multiprocessing, ada yang symmetric multiprocessing. Yang asymmetric dikatakan di sini each processor is assigned a specific task. Sedangkan symmetric each processor performs all tasks. Seperti apa itu? Kita lihat. Oke. Ini yang kita lihat pertama adalah symmetric multiprocessing. Each processor perform all task. Oke. Ada 3 CPU contohnya misalnya gitu. Ada 3, tapi ketiga-tiganya itu sebenarnya sama. Sama dalam arti apa? Mereka mengerjakan satu proses secara bersamaan. Jadi kalau ada 3 proses di sini ada P1, P2 dan P3. CPU 1, 2 dan 3 akan memproses P1, CPU 1, 2, 3 juga yang akan memproses P2, CPU 1, 2 dan 3 juga yang akan memproses P3. Jadi semua prosesor ini akan bekerja dan terlibat untuk setiap proses yang diassign. Itulah disebut simetrik. Mereka berjalan bersamaan. Semuanya saling bahu-membahu. Jadi satu pekerjaan diselesaikan oleh 3. Kalau ada 3 pekerjaan, 3-tiganya juga menyelesaikan 3 pekerjaan itu. Saling berbagi. Itu yang simetrik. Jadi each processor performs all tasks. Semua program, semua proses akan di-perform oleh setiap prosesor. Tidak pilih-pilih. Semua selagi bisa dipakai, semua akan pakai. Nah, kemudian ada asymmetric multiprocessing. Di sini each processor performs all task. Sepertinya salah. Each processor is assigned a specific task. Oke, mohon maaf kesalahan saya dari pengetikan. Oke, di sini dia ada approach untuk master slave approach. Oke, jadi kalau dia ada 4 CPU, yang satu akan bertindak sebagai master dan yang lainnya menjadi slave. Oke, yang master ini tugasnya memonitor slave, memonitor CPU yang lain dan menugaskan ini prosesor yang lain untuk mengerjakan tas-tas tertentu, proses-proses tertentu. Jadi tidak semua proses, oke? Jadi misalnya ada proses 1 P1 oleh si master diassign ke slave 1 misalnya contohnya. Jadi otomatis slave 1 ini akan mengerjakan P1. Slave 2 mungkin tidak diassign apa-apa, jadi slave 2 masih diam. Ketika muncul P2 atau proses nomor 2, baru master akan assign slave 2 kerjakan ini P2. Mungkin yang P1 yang slave 1 sudah selesai dengan P1. Kemudian master akan assign P3 misalnya di situ. Oh, tapi di sini adanya P3 ada di slave 3. Tapi bisa di mana saja. Proses yang sudah selesai master bisa berikan ke mana saja yang dia anggap layak untuk mengerjakan, yang mungkin sudah kosong, yang tidak bekerja, yang sedang idle. Nah, master yang tentukan. Slave ini tinggal bekerja, tinggal menyelesaikan apa yang disuruh oleh master. Jadi slave ini akan take care particular process, hanya proses itu saja yang akan dikerjakan. Satu slave akan mengerjakan satu master. Nah, kalau tiba-tiba ada yang fail, master lah yang akan mendistribusikan pekerjaan itu ke slave yang lainnya. Kalau di proses yang simetrik, kalau ada satu yang fail, berarti tinggal 2 yang kerja. Karena sementara si yang satu sementara mengerjakan, lalu kemudian misalnya dia fail. Maka yang 2 yang akan mendapatkan beban lebih berat, tapi tetap mengerjakan pekerjaan yang sama. Tapi kalau di dalam asimetrik, kalau satu fail, harus menunggu master untuk mengassign siapa nih yang mau kerjain. Oh, slave 3 kerjakan karena slave 1 failed misalnya. Jadi itu ada master slave approach, ada
master yang akan menentukan tugas itu akan diassign ke siapa. Oke. Yang terakhir ada clustered system. Clustered system ini sama seperti multiprocessor system. Tapi seperti tadi sudah saya singgung, untuk menyamai multiprocessor system, single processor system harus memiliki harus digabungkan. Seandainya itu single processor system itu digabungkan, mungkin kita itu bisa disebut clustered system. Oke. Nah, jadi pada dasarnya biasanya di dalam cluster system sudah ada multiprocessor system juga di dalamnya. Jadi di dalam sistem yang clustered ini ada beberapa sistem-sistem yang tergabung menjadi satu. Nah, biasanya mereka sharing storage di sini dikatakan via a storage area network, SAN. Tapi di sini yang sharing ini, cluster system ini, bedanya dengan multiprosesor, bukan hanya CPU-nya saja yang multi, tapi resource-nya juga multi, memorinya juga multi, I/O device-nya juga multi. Semua resource-nya multi. Jadi satu sistem itu lengkap. Semuanya ada, CPU, memori, dan segala macamnya ada. Ada sistem kedua, ada sistem ketiga, dan seterusnya. Misalnya ada 4 sistem. 4 sistem ini terkoneksi dalam satu jaringan, dalam satu network. Mereka membentuk yang namanya clustered system. Oke? Nah, keuntungan dari clustered system ini katanya dibilang provides a high availability. Kenapa high availability? Karena sama seperti multiprosesor tadi, kalau satu fail, maka masih ada prosesor yang lain yang bisa jadi backup. Ini lebih hebat lagi. Kalau ada satu sistem yang fail, masih ada 3 sistem lagi yang bisa menjadi backup. Begitu. Jadi tidak hanya prosesornya, tetapi resource-nya juga ada backup-nya. Ada 3 backup resource yang bisa jalan. Seandainya resource di sistem yang pertama fail, bukan hanya prosesornya, resource-nya juga fail, maka masih ada prosesor lain, masih ada resource yang di sistem yang lain yang akan mem-backup. Oke? Di dalam cluster system ini sama seperti tadi di multiprosesor, ada juga asymmetric clustering, ada symmetric clustering. Mirip seperti multiprosesor. Jadi di dalam asymmetric itu ada satu mesin yang bertindak sebagai hot standby mode, mirip seperti master. Dia bertindak seperti master, dia yang akan menyala, yang akan assign, oh ini ke sana, ini ke sistem yang sana, ini ke sistem yang sini. Oke, jadi dia yang akan seperti master, kamu yang kerjain ini, kamu yang kerja, dia yang akan hot standby, dia yang akan berjaga-jaga. Yang lainnya bisa beristirahat sampai nanti di-assign satu tugas oleh yang hot standby mode ini. Nah, kemudian yang symmetric clustering, kalau ini sama seperti symmetric multiprocessing. Semuanya melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Semua bertindak sebagai monitor. Jadi pada saat lagi berjalan lalu yang satu error, maka otomatis yang sistem itu akan mencoba menghandle sistem pekerjaan dari sistem yang error. Jadi mereka gotong royong, keroyokan untuk satu pekerjaan. Nah, kalau mau dilihat, di sini dibilang multiple nodes running application. Jadi semuanya, setiap node, setiap sistem yang ada di dalam cluster ini akan mengerjakan satu proses yang diminta. Otomatis akan jauh lebih cepat karena dikerjakan oleh beberapa sistem. Dan masing-masing juga memonitor satu sama lain. Yang satu error, yang satu monitor. Oh, sana error. Kalau ada 4 sistem, satu error, 3-tiganya langsung tahu, oh satu ini error, mari kita kerjakan. Kita bagi tugas supaya yang satu error ini kerjaannya kita yang handle. Seperti itu. Oke. Nah, kalau mau dilihat, yang akan lebih menguntungkan adalah yang symmetric. Karena semuanya punya kemampuan untuk memonitor each other. Sedangkan asymmetric, seandainya yang hot standby yang fail, maka selesai semuanya, yang lainnya tidak bisa bekerja juga. Oke. Nah, sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih, kita bertemu kembali pada pelajaran selanjutnya.